Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Akmal dari KPI 5C. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah Etika Dakwah untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Yang pertama yaitu soalnya untuk sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, yang pertama, untuk mencapai profesionalisme, seorang dai perlu memiliki kompetensi seperti keilmuan, menguasai ilmu agama, Quran, hadis, karena dari menguasai keilmuan akan terjadinya minimalisir miskomunikasi ataupun misunderstanding dari dai maupun madunya. Itu komunikasi yang baik, kepemimpinan, dan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan psikologis juga, manajemen dan spiritual yang paling penting, dan sosial yang terakhir. Yang soal kedua yaitu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme, jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Mungkin kenapa ekstremisme Islam dan radikalisme itu mengarah pada radikal, yaitu karena pemahaman agama yang dangkal, interpretasi teks agama secara liar dan kaku, serta pemanfaatan agama untuk tujuan politik. Dan dari ekstremisme sering terjadi kaum-kaum yang merasa paling benar, dan bakal banyak terjadinya perpecahan dari banyaknya kaum-kaum ekstremisme karena tidak menganggap orang lain benar dan menganggap orang lain salah. Dan itu yang kedua itu tentang Islam moderat. Islam moderat adalah pemahaman Islam yang seimbang, tawasuf, toleran, tasamu, dan menunjung nilai-nilai keadilan. Islam moderat menolak pula kekerasan, berbalik seperti kaum ekstremisme. Perbedaan dan mengutamakan dialog untuk mencapai perdamaian. Pandangan ini menekankan integrasi antara ajaran agama dengan kehidupan sosial tanpa melampaui batas atau fanatisme. Soal ketiga yaitu tentang jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif dan jasa dakwah. Nah, teman-teman, isu tarif jasa dakwah harus dilihat secara profesional. Pada dasarnya dakwah adalah ibadah dan kewajiban yang dilandasi keikhlasan, namun menghargai profesionalisme dai melalui kompensasi wajar adalah sah. Jadi sebenarnya ketika ada tarif itu si madunya atau yang pengen mengundang ustadznya yang harus lebih bisa menghargai si ustadz tersebut agar terjadinya sama-sama keikhlasan. Walaupun seorang dai pun pasti akan memikir lebih dalam tentang keikhlasan dalam berdakwahnya. Seperti dalam surat Asy-Syura, katakanlah aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu ayat 25 ya. Nah, yang keempat yaitu soalnya bagaimana etika humor dalam dakwah. Humor dalam dakwah adalah alat-alat yang efektif jika digunakan dengan etika yang tepat. Nah, berarti ketika kita melakukan humor dalam berdakwah, hal yang utama dalam humor tersebut berarti kita tidak membelakangi etika tersebut, yaitu seperti tidak mengandung pelecehan atau ejekan. Jadi ketika humor dibarengi dengan ejekan dan pelecehan itu akan membuat madu sakit hati ataupun orang yang kita humorkan sakit hati. Seperti kasus pada ustadz yang ramai pada saat ini, dan ada dalam surat Al-Hujurat, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, apalagi kita sebagai seorang dai mengolok-olok madu yang mendengarkan ceramah kita. Sesuai dengan adab dan akhlak Islam, humor harus tetap sopan, tidak menggunakan kata-kata kasar, menguatkan pesan dakwah juga. Ketika kita melakukan humor, kita harus juga menguatkan pesan dakwahnya, bukan sekedar percuma-cuma. Nah, yang soal berikutnya yaitu nomor 5, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Mungkin saya akan mendeskripsikan tentang almarhum Ustadz ini, siapa namanya itu Ustadz Ibing.
Kiai Haji Ibing itu dulu beliau melakukan dakwahnya, ceramahnya dengan mempunyai gaya berdakwah ataupun karakteristik berdakwah yang mempunyai banyak humor, mempunyai banyak hal-hal lucu. Akan tetapi dia tidak melupakan etika dalam melakukan humor tersebut dalam berdakwahnya, seperti dia etika yang ia pakai ataupun bahasa yang ia pakai selalu menguatkan tentang apa yang ingin dia sampaikan kepada pesan-pesannya. Mungkin itu untuk seorang dai Kiai Haji Ibing yang menggunakan gaya bahasa Sunda mungkin ya yang sering-seringnya, tetapi dia juga menggunakan gaya-gaya bahasa yang emang menuju ke humor dan lucu-lucu gitu. Jadi si Mado pun yang mendengarkannya tidak bosan untuk mendengarkan. Mungkin yang ke B-nya apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Untuk membangun etika dakwah, yaitu saya akan mengutamakan keilmuan. Yang pertama, mungkin keilmuan itu sangat penting karena dengan ilmu kita tidak akan tersesat. Dan yang kedua itu kita akan menggunakan berbahasa santun, karena dalam berbahasa tidak akan ada yang sakit hati, ataupun dalam berbahasa pemahaman pun akan semakin dalam. Menjadi teladan, kita harus menjadi contoh ketika ingin menjadi seorang dai atau memajukan etika dakwah, yaitu yang selanjutnya memanfaatkan media positif. Dan dari sekarang yang majunya media sosial ataupun majunya teknologi, kita harus bisa memanfaatkan untuk memajukan dakwah juga. Nah, yang kelima yaitu menghormati perbedaan dan menjaga keikhlasan dan bersifat inklusif. Dari semua tersebut kita harus merangkul semua orang, karena dakwah ataupun Islam itu merangkul, tidak mengejek. Dan dari semua itu dakwah adalah Islam itu adalah keselamatan bagi seluruh umat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan itu saja jawaban saya untuk UAS etika dakwah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.